Halo, salam Abang Desa. Apakah kamu tahu di Indonesia ini ada desa terkaya pendapatan desanya bisa mencapai 50 miliar per tahun? Mungkin kamu mengira pasti masyarakat desanya menyolong uang negara kan? Jelas tidak. Atau masyarakatnya melakukan trading? Ya, tentu saja tidak. Desa Ponggok terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan berpenduduk 1.488 jiwa. Ini adalah salah satu desa yang berhasil mengembangkan desanya menjadi desa terkaya di Indonesia. Desa Ponggok yang dulunya adalah desa yang terkecil dan tidak dikenal oleh orang, kini menjadi desa wisata yang selalu saja didatangi puluhan ribu wisatawan. Sebelumnya, Desa Ponggok hanya mempunyai pendapatan sebesar 80 juta per tahun dan kini naik sampai 48 kali lipat menjadi 3,9 miliar per tahun. Dan ditambah dengan pendapatan BUMDes mencapai 14 miliar per tahun. Ya, ini semua gara-gara BUMDes. Eits, tetapi itu belum seberapa dibandingkan dengan desa yang satu ini. Desa Ketuh di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, adalah desa yang mendapat gelar desa terkaya di Indonesia. Desa yang berpenduduk 4.197 jiwa ini mampu meraup pendapatan hingga 50 miliar per tahun. Desa Ketuh yang menjadi desa terkaya di Indonesia berhasil mengembangkan desanya terutama dalam sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini dikelola oleh unit usaha atau badan usaha milik adat atau BUMDA. Sekali lagi, ini semua gara-gara BUMDes. Dari sini kita dapat belajar rata-rata sebuah desa sukses berawal dari sebuah BUMDes, badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan BUMDes ini adalah salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya demi masyarakat desa. Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan sebuah BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dimiliki, sementara kepengurusannya terdiri dari masyarakat setempat. Sementara modal atau sumber dana badan usaha milik desa ini berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta pinjaman atau pernyataan modal pihak lain. Pada dasarnya, tujuan pembentukan sebuah BUMDes adalah bertujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemasaran ekonomi desa,
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Inilah 8 tujuan utama dari sebuah BUMDes. Intinya, semua tujuan BUMDes ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dari kasus Desa Ketuh tadi, ada banyak jenis usaha dari Bumda Desa Ketuh ini. Loh bang, Kok Bumda? Apalagi Bumda itu bang? Katanya tadi BUMDes. ya, Ya, Bumda. Itu adalah badan usaha milik daerah. Lah bedalah bang sama BUMDes. Ya, emang beda. Intinya, yang saya maksud di sini adalah tujuan. Tujuan dari lembaga yang bisa meningkatkan sumber pendapatan sebuah desa. Kamu jangan bingung. Bumda dan BUMDes ini adalah produk yang sama, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Balik lagi 9 unit Bumda Desa Ketuh yang bisa membuat desanya menjadi desa berpenghasilan miliaran adalah dari Lembaga Perkreditan Desa, Wisata Pantai Pendawa, Gunung Payung Cultural Park, Atraksi Wisata Khusus Timbing Parang Liding. Ini kita sebut saja Paralayang. Atraksi wisata khusus seni dan budaya, unit barang dan jasa, unit Pirantu Yatnya, ini produk kerajinan tangan, transportasi, dan jasa konstruksi karya undagi, ini jasa arsitek tradisional khas Bali. Badan usaha milik desa memiliki beberapa dasar hukum yang memayungi sebuah BUMDes. Artinya, badan usaha milik desa ini dibuat tidak asal-asalan ataupun dibuat sesuka hati pemerintahan desa. Melainkan BUMDes ini sudah legal karena sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, kepengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa bidang pemerintahan desa. Tata cara pembentukan sebuah BUMDes ialah pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah masyarakat setempat dapat melakukan sebuah musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut, pemerintah desa beserta BPD dan masyarakat membahas pendirian suatu BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelolaan BUMDesa, modal usaha BUMDesa, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa. Hasil dari kesepakatan musyawarah desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian badan usaha milik desa. Setelah forum musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang berisi organisasi dan tata kerja BUMDes, penetapan anggota, sistem penanggung-jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan, pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa, dan terakhir penerbitkan peraturan desa.
Dalam kasus Desa Ponggok dan Desa Ketuh ini adalah sebuah contoh efek dari sebuah BUMDes. Yang mana dari 8 tujuan BUMDes yang tadi kita bahas membuktikan kekuatan sebuah badan usaha milik desa bisa mensejahterakan sebuah desa yang ada.